Jadi di beberapa video lalu aku kan cerita lat yang sering kupakai tuh dan pas dipakai kira-kira gimana lah hasilnya gitu. Yang beli ternyata lebih banyak dari dugaan dan mostly reviewnya tuh positif. Jadi terima kasih banget untuk supportnya. Tapi yang agak lucu menurutku dan cukup banyak yang komen tuh malah kayak ini harusnya dijelasin cara mengekspos S-Log 3. Dan tapi menurutku itu kan dua hal berbeda ya. Maksudku kalau yang masih bingung cara mengekspos S-Log 3 kayaknya prioritinya tuh lebih harus belajar how to expose S-Log 3 daripada mencari LUT yang bisa bikin bagus. Karena gimana pun LUT itu bukan sebuah instant fix untuk footage yang tidak di-shoot dengan baik. Bukan gitu konsepnya. Sebenarnya aku udah pernah bahas topik ini beberapa kali di format video pendek. Dan di video panjang pernah juga, tapi mungkin udah cukup lama ya. Tapi intinya di video ini aku akan sharing secara singkat caraku menggunakan LUTs dan caraku menentukan sebuah exposure di sebuah frame ini udah oke atau belum. Dan makanya kita ada HP ini di sini. Kita nyalain dulu. Karena cara favoritku adalah dengan false color. Jauh ini false color tuh cara paling gampang dan cepet buatku ya. Monitor yang aku pakai untuk nunjukin ini Viltrox DC-X3. Ini warna yang ada di layar ini bisa agak beda-beda tergantung brandnya, bisa beda-beda dikit gitu. Tapi si Viltrox DC-X3 ini aku cukup rekomen karena dia cukup gampang lah ngelihat warna-warnanya. Intinya kalau kita ketemu warna merah ini atau ketemu si warna pink ungu gitu di sini. Nah, itu artinya kita udah kehilangan data tuh. Ini udah overexpose, ini udah underexpose. Nah, tapi untuk skin tone aku suka keep di antara warna krem, abu-abu sampai hijau ini. Seperti yang dilihat ini aku udah taruh lighting di sini. Nah, makanya di sebelah sini tuh ketemunya warna krem dan ini kan nge-wrap gitu ya. Jadi sebelah sini aku nggak apa-apa nih ada hijau dan mungkin ini udah abu-abu yang ini loh. Jadi aku nggak masalah di sini agak underexpose. Yang penting majoritinya tuh udah ke expose dengan baik skin tone-nya. Dan kalau misalnya aku tinggiin ini kan exposure-nya tuh kita ada di sekitar sini ya. Dan kalau ke expose gini ya, ini berarti kita mengekspos dengan plus 1 sampai plus 2 stop yang seperti sering dibilang orang kalau nge-shoot S-Log tuh di-shoot lebih tinggi 1 sampai 2 stop, terus nanti di-post turunin exposure-nya supaya kita dapat footage yang lebih bersih. Harusnya lampunya diterangin ya, bukan ISO didekin. Kalau kayak gini sama aja. Kenapa aku nggak ngelakuin di-expose lebih tinggi sedikit, terus baru turunin di-post, malah aku shoot pas-pasan gini. Nah, ini udah balik lagi nih sama seberapa kenal kita sama kamera kita. Karena aku selalu nge-shoot dengan kamera ini Sony ZV-1 yang lagi gue pakai. Aku benar-benar udah tahu banget limitasinya kalau kita nge-shootnya begini, hasilnya bakal begini. Menurutku sekarang kebanyakan sensor tuh udah cukup bersih ya. Jadi nggak perlu di overexpose gitu pun juga udah bersih. Seenggaknya buat kebutuhanku ini cukup di-shoot begini aja. Kecuali misalnya pengen nge-shoot di situasi yang low light banget gitu. Ini kan mayoritas masih terekspos dengan baik lah. Kecuali misalnya bagian-bagian di kolong sini itu kan abu-abu gelap banget gitu ya. Tapi kan ini bahkan sebenarnya nggak ada yang sampai kehilangan data ya. Nah, misalnya lagi nge-shoot di mayoritas low light. Ingat, low light bukan nggak ada light. Nah, mungkin kalau lagi nge-shoot di low light gitu ya, bisa tuh di-shoot di overexpose sedikit, 1-2 stop gitu. Tapi pastiin jangan sampai ada yang overexpose. Dan habis itu di post baru diturunin exposure supaya dapat footage yang clean. Dan makanya sebenarnya aku nggak bisa ngasih patokan pasti nge-expose itu harus segini. Karena setiap kamera tuh berbeda kemampuannya dan setiap orang juga punya toleransi yang berbeda-beda. Buatku mungkin ini nggak apa-apa, aku nge-expose segini aja langsung. Dan buat orang lain mungkin nggak, ini kayaknya kurang bersih. Dan nggak apa-apa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini kan balik lagi tergantung ke orangnya dan kameranya juga sih. Makanya kamera terbaik yang bisa kita pakai ya kamera yang kita familiar gitu, yang kita tahu powernya semana, limitasinya semana, dan ya kita bisa pakai sesuai dengan itu. Tapi sebenarnya S-Log 3 ini kan mentok tuh di 94, jadi kita mau tinggiin ISO-nya. Nih misalnya aku tinggiin. Ini aku tinggiin ke 12.800, pasti terang banget ya. Tapi kalau kita lihat di monitornya, dia tuh nggak muncul warna merahnya sama sekali. Karena IRI di S-Log 3 tuh paling tinggi, si Sony bisa ngerekamnya di 94, jadi dia nggak akan nyampai cepet. Jadi mau seterang apapun ya kita nggak akan ketemu warna merah ini. Ada merah di beberapa titik, tapi sebenarnya ketemu orange ini aja udah hati-hati. At least buatku setiap aku shooting itu yang ada di pikiranku. Aku mencegah ada orange gini. Nah, kita balikin dulu ke 640, ini terang banget. Lalu kalau misalnya ada kondisi yang tidak terduga atau tidak bisa kita atur, ini kan bisa dibilang ini cukup terkontrol lah ya. Aku bisa taruh lampu di sini, ada practical juga. Tapi gimana kalau misalnya ini jendelanya nggak ada tutupnya dan ini harus kebuka gitu? Ini kan terang banget. Ya disitulah kita harus menentukan keputusan kreatif kita, yang mana yang mau dibela. Kalau kita ngebela nge-expose untuk keluarnya, pasti kita terlalu gelap. Kalau kita ngebela nge-expose orangnya, pasti ya ininya bakal overexpose kan. Solusinya ya mungkin kalau ada kesempatan bisa taruh lighting. Tapi kalau ini benar-benar kebuka, pasti bakal perlu lampu yang at least 600 sih buat ngelawan matahari siang-siang nih. Dan kalau ada jendela-jendela kecil misalnya, kelihatan nggak? Nah, dan ini kalau kata sebenarnya kan ini kita kehilangan data juga nih, kita nggak bisa kelihatan apa-apa dari situ. Tapi
ya udahlah, masa mau ngebelain kaca sekecil itu daripada yang ada di dalam sini. Jadi itu cara ngecek exposure favoritku, false color. Dan tentu saja cara berikutnya, dan mungkin ini cara yang lebih sering ku pakai, adalah dengan masukin LUTs dan cek di monitor eksternal aja. Ini monitor eksternal yang aku rekomen banget kalau yang belum punya monitor untuk ambil DCX3 ini atau nggak DCX2, sama aja cuma ada port SDI-nya doang. Karena dia warnanya cukup akurat banget lah. Dan nilai exposure juga cukup oke. Jadi aku bisa benar-benar percaya kalau misalnya kan nggak sempet ngecek exposure dengan false color tadi, aku bakal benar-benar menyerahkan mataku ke monitor ini. Jadi aku benar-benar lihat ini ada yang overexposed nggak. Kalau nggak, oke, ini warnanya gimana. Aku udah pernah bahas monitor ini sebelumnya, dan warnanya secara kasat mata tuh persis banget sama monitor yang udah dikalibrasi. Makanya aku rekomen banget monitor ini. Udah dia terang, 2000 nits, warnanya akurat, resolusi tajam. Aku nge-pull fokus pakai monitor ini juga nggak masalah. Terus dia layarnya udah 6 inch kan, jadi lebih tinggi daripada biasanya 5,5 inch. Jadi bezelnya lebih kecil gitu. Jadi memang secara hasil si external monitor ini nggak akan ngubah apa-apa. Tapi ini akan ngebantu banget. Jadi kita pas nge-shoot tuh kita udah bisa tahu hasil akhirnya bakal kayak gimana. Mungkin nggak persis hasil akhirnya banget, tapi udah persis banget lah, karena kan kita udah taruh LUTs kita juga. Jadi, nah ini nggak tahu kelihatan nggak ya di HP. Misalnya footage ini, aku udah ngeliat nih di monitor hasilnya begini. Ya udah, nanti pas ku taruh LUTsku di software editing, dia hasilnya bakal begini. Gue udah nggak perlu ngedit apa-apa lagi. Dan makanya seperti yang gue bilang, LUTs itu nggak akan bisa jadi one click solution. Tapi kalau kita ada di situasi yang terkontrol, ya ini sangat bisa untuk jadi one click solution. Sebenarnya di beberapa kamera kita udah bisa naruh LUTs kita juga, tapi gimana pun screen di kamera itu kecil dan nggak sebagus itu. Jadi aku akan selalu lebih percaya external monitor untuk ngecek exposure dan warnaku. Edo Editing pengen nambahin sedikit, jadi maksud gue lebih kenal kamera kita tuh, kadang kayak aku juga nge-shoot kan nggak selalu pakai external monitor. Misalnya lagi nge-shoot konten aja, apalagi di outdoor itu kan malas juga ya, gede banget gitu kan rasanya. Jadi aku akan ngandalin LCD kamera kita. Jadi aku juga belajar ngenilai exposure dari LCD kamera kita. Walaupun ku bilang nggak sebagus external monitor, ya udah pasti. Dan sebenarnya kalau untuk konten pribadi kan nggak se-high nggak se-high stake itu loh. Jadi kalau agak gimana dikit ya udahlah. Tapi ya kadang-kadang ada momennya juga kalau kita lagi shoot benar-benar nggak bisa yang gede, jadi cuma bisa bawa di kamera doang, ya kita mau nggak mau harus ngandalin LCD kamera kita. Jadi cobalah. Dan aku benar-benar nerapin prinsip what you see is what you get aja gitu, dan based on pengalaman aja. Jadi maksudnya tuh lebih ke kita tahu kamera kita tuh bakal nge-roll off highlight itu kayak gimana, misalnya batasnya segimana dia bisa mentolerir sampai itu masih enak dilihat. Dan kita mengambil keputusan kreatif kita kan harus berdasarkan kamera kita capable-nya seberapa. Jadi balik lagi, sebenarnya jadi gear does matter, tapi bukan itu ya, tapi lebih ke seberapa kita tahu batasan-batasan gear kita, dan kita coba ambil keputusan kan harus based on itu. Jadi semoga lebih jelas ya. Jadi itu dua cara yang paling sering ku pakai, yang paling akurat dan cepet si false color, dan ya LUT ini aku taruh aja terus di sini untuk nge-preview, jadi kita lebih tahu hasil akhirnya bakal gimana. Jelas ya alasan kenapa aku nggak bisa ngasih plek-plekan cara mengekspos itu gini, karena setiap kamera tuh berbeda dan toleransi setiap orang berbeda-beda juga. Tapi ya pelajarin aja lah dan cari, biasanya tuh pasti ditulis di webnya batasan color profile yang kita pakai tuh, misalnya S-Log 2 tuh seberapa, S-Log 3 seberapa, dan kalau pakai log lain ya sama aja lah prinsipnya. Jadi benar-benar kita harus tahu dan kenal dengan kamera kita coba dulu. Jadi jangan benar-benar percaya data, coba sendiri dengan mata kepala sendiri, terus cek ini gimana hasilnya. Jadi ya udah gitu aja. Emang cara di mana-mana paling cepet tuh ya trial and error sendiri. Coba cek, dan udah pelajarin aja dari situ. Ya udah, itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.